Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang method filter. Nah, apa itu method filter? Method filter di JavaScript akan mengembalikan array baru yang berisi elemen yang lulus pengujian ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini saya sudah memiliki array hewan yang berisi 5 elemen ya. Ada kambing, kelinci, kerbau, kucing, dan sapi. Pada latihan kali ini, kita akan coba memfilter elemen array hewan yang memiliki panjang huruf tidak lebih dari 4. Untuk itu langsung saja kita kerjakan ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat variabel terlebih dahulu yang berfungsi untuk menampung hasil filter elemen array-nya. Misalkan di sini kita beri nama max ya, L4 huruf. Kemudian kita panggil array hewannya. Kemudian kita panggil method filternya. Caranya kita bisa menuliskan di sini titik, kemudian kita menuliskan filter. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam method filter kita bisa memasukkan beberapa parameter, di antaranya callback function ya, seperti ini. Nah, di dalam callback function-nya saya akan memasukkan parameter yaitu elemen. Nah, nanti elemen ini akan berisi tiap-tiap elemen dari array hewan ini ya. Kemudian di dalam callback function, saya akan mereturn elemen. Nah, di sini kita cari nih yang panjangnya hanya 4 huruf ya. Di JavaScript kita bisa mengukur panjangnya dengan menggunakan length ya. Caranya, kita tuliskan titik, kemudian length. Nah, gitu seperti ini. Yang panjangnya lebih kecil sama dengan 4. Nah, maka method filter akan memfilter elemen array hewan ini yang hanya memiliki panjang elemen tidak lebih dari 4 ya. Kemudian kita konsol hasil filternya di console log dengan cara memanggil console log. Kemudian kita masukkan di sini variabel max 4 huruf ya. Kalau kita lihat elemen array yang hanya memiliki 4 huruf di sini sapi ya. Maka sapi akan dicetak di konsol. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Oke, agar pemahaman kita tentang metode filter lebih paham lagi, di sini saya mempunyai contoh kedua ya tentang metode filter. Di sini saya akan mencoba memfilter elemen array hewan yang hanya memiliki huruf tertentu. Misalkan di sini hanya memiliki huruf C dan I. Maka nanti hasilnya akan dicetak di konsol elemen array hewan yang hanya memiliki huruf C dan I. Seperti itu. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat function yang berfungsi untuk memfilter elemen array hewan. Kita beri nama di sini misalkan filter elemen ya. Kemudian kita berikan parameter ke dalam filter elemen ini ya. Di sini kita memberikan dua parameter. Yang pertama adalah array yang nanti akan diisi oleh array hewan. Kemudian parameter berikutnya adalah kriteria yang akan kita masukkan ya ke dalam function ini. Kemudian di dalam function filter element kita akan mereturn array-nya ya, itu array hewan. Kemudian kita akan cari di sini menggunakan method filter. Kemudian kita panggil ya method filternya bisa dengan cara menuliskan titik, kemudian kita menuliskan filter. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam method filter kita bisa memasukkan beberapa parameter, diantaranya adalah callback function.
Kemudian di dalam callback function-nya kita bisa menentukan parameter ya. Misalkan di sini kita berikan parameternya elemen yang nanti akan berisi tiap-tiap elemen ini ya, elemen array hewan. Kemudian di dalam callback function-nya kita akan mereturn elemen. Nah, di sini kita akan cari ya. Kita akan sesuaikan kriteria yang kita masukkan dengan elemen array hewan. Nah, di JavaScript kita bisa menggunakan metode indexOf untuk mencari elemen yang kita cari sesuai dengan kriteria yang kita tentukan ya. Caranya kita panggil metode indexOf-nya terlebih dahulu ya. Caranya kita bisa menuliskan titik di sini. Kemudian kita panggil metode indexOf-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan kriteria sebagai parameter dari metode indexOf-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan kondisi berikutnya yaitu tidak sama dengan -1. Nah, indexOf ini akan mengembalikan indeks pertama yang dia temukan ya. Dan indexOf ini akan mengembalikan nilai -1 kalau misalkan indeks atau kriteria itu tidak tersedia di elemen array hewan. Dan atau gitu kan, indexOf akan mengembalikan nilai 1 apabila kriteria yang kita masukkan ada di elemen array hewan. Nah, kita berikan kondisi di sini tidak sama dengan -1. Artinya indexOf akan mencetak apabila ada elemen yang sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui function ini berhasil atau tidak, langsung saja kita panggil ya. Caranya, kita panggil dulu console log ya untuk mencetak di konsol hasil functionnya. Kemudian kita panggil functionnya, filter elemen, kemudian kita masukkan argumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah array hewan. Yang kedua adalah kriteria yang akan kita cari. Misalkan C dan I. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, elemen array hewan yang memiliki huruf C dan I ada 2 ya. Adalah kelinci dan kucing. Maka sekarang di konsol akan dicetak kelinci dan kucing. Kalau kita lihat, nah seperti ini. Sudah muncul ya. Oke. Oke, kita akan coba satu lagi ya. Kita panggil lagi console log, kemudian kita panggil filter elemen, kemudian kita masukkan argumen yang dibutuhkan. Misalkan di sini hewan sebagai array-nya, kemudian kita masukkan kriterianya yaitu S dan A. Kalau kita lihat, elemen array hewan yang memiliki huruf S dan A hanya sapi ya. Maka sekarang di konsol akan dicetak sapi. Nah, seperti ini. Wow, subhanallah ya, kita sudah bisa nih menggunakan metode filter yang ada pada JavaScript. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng bersama teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.